Kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus
Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut. Kasih yang sempurna
telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendiri.
kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah pada saat ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung, Sarjana Teologia, Magister Manajemen. Hari ini kita memasuki Minggu Transfigurasi. Secara harfiah, transfigurasi berarti perubahan rupa. Bahwa peristiwa Yesus dipermuliakan di atas gunung terjadi perubahan rupa, sekaligus merupakan permulaan karya pelayanan penderitaan Yesus untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Karena itu, di Minggu Transfigurasi ini kita diajak untuk merenungkan kembali betapa besar kemurahan Allah terhadap kita, bahwa karena kasih-Nya lah sehingga Dia melayakkan dirinya menjumpai kita dalam keberdosaan kita. Hari ini juga dilakukan ibadah pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja dan HUT SMGT ke-68 yang di dalamnya diwujudkan ibadah lintas generasi dengan melibatkan anak-anak sekolah minggu dalam mengangkat pelayanan. Dan tahun ini mengangkat tema Aku Tetap di Jalannya. Marilah dengan rendah hati kita datang kepadanya, menyembah kemuliaan-Nya yang menyentuh dan menyelamatkan kita. Sidang jemaat, silakan berdiri. pada kaki
dan bagimu juga. Kita akan bermazmur. Dari Mazmur pasal 99 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Mazmur pasal 99 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, Dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia. Raja yang kuat yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran. Hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, Dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, Dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan ia menjawab mereka. dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapannya yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka. Tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, Dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. amin. Untoy kapayungan natong loy tumintu na bangsa anda silele maparondon na kumpuli sangan lapuan penombay tuka penombanta ambitu kuda palesana ya tupu angka penombanta ya mopu angin ang masero. Kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagai perintah mengasihi dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kasihnya
datang ke dunia, Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia, menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus bimbing hidupku, firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia, menebus manusia. Saudara-saudara, setelah kita mendengarkan perintah mengasihi, tentu kita sadar bahwa dalam hidup ini banyak kali kita tidak dengan sepenuh hati melaksanakan perintah Tuhan ini di dalam mengasihi. Kita lemah, kita terbatas. Karena itu, mari kita tunduk kepala, mohon ampun di hadapan Tuhan melalui pengakuan dosa kita. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa dalam menjalani kehidupan, seringkali kami melakukan dosa. Tak terhitung perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ada kesombongan, iri hati, dan tidak mampu menahan diri, berselisih, bermusuhan, dendam, kemabukan, pesta pora, memihak. Tapi kasih-Mu mengalahkan segalanya, hingga Engkau melayakkan kami datang kepadamu, berujung kepada amarah yang tak berujung pangkal. Tak kami sadari bahwa perlahan-lahan mereka dapat saja bertumbuh dalam karakter pendendam dan pemberontak. Ampunilah kami ya Tuhan. Kita lakukan bila ku renung dosaku. Dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu.
kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Kepada anak-anak sekolah minggu yang akan membacakan akta berikutnya, disilahkan. Tuhan Yesus, kami mohon ampun kepadamu. Kami sering menyakiti hati papa dan mama, kakak dan adik. Kami sering membantah orang tua dan melawan perintah-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Banyak perbuatan yang serikan Tuhan, tak ku turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan. Ajarkanlah aku turut kehendak-Mu. Jemaat Tuhan, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Kita akan menyatakan ungkapan syukur kita lewat persembahan, dan kita dituntun oleh Nats dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil pun di persembahan dijalankan, kita iringi dengan nyanyian Tuhan betapa banyaknya. Istimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhan.
Tuhanku, atas keselamatanku. Padamu telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku, atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita ulang dari baitnya yang pertama. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku, atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mohon perhatian bagi Bapak Ibu yang memiliki kendaraan dengan nomor polisi 1280 TL supaya bisa digeser sedikit karena ada kendaraan yang akan keluar. Nomor polisi 1280 TL kalau bisa digeser sedikit karena ada kendaraan yang akan keluar. Terima kasih. Kita doakan persembahan kita. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajarlah kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Kasih Tuhan Yesus
lebar panjang tinggi, dalam tak terti. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Iman dan harapan, kasih yang benar, dari ketiganya kasih terbesar. Kasih itu sabar, Ia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita, kehidupan kita untuk menerima berita firman Tuhan. Bacaan pertama Keluaran 24 ayat 12 sampai 18. Bacaan kedua dari 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 21, dan bacaan ketiga dari Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai 13. Sekali lagi bagi orang tua, saudara-saudara terkasih yang masih beribadah di rumah, firman Tuhan yang akan kita baca dari Keluaran 24 ayat 12 sampai 18. Yang kedua dari 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 21, dan yang ketiga Injil Matius 17 ayat 1 sampai 13. Baiklah orang tua dan saudara-saudara, kita satukan hati kita, baik yang masih beribadah dari rumah maupun di gedung gereja ini. Kita mohon pimpinan Roh Kudus menolong kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, ya Bapa Sorgawi, mengagungkan Engkau di hari ini. Atas segala pemeliharaan-Mu sepekan boleh kami jalani. Terima kasih pula hentaran-Mu kami boleh mempersiapkan diri. Bahkan kami boleh datang di gedung gereja. Dan juga saudara-saudara, orang tua kekasih kami yang masih beribadah di rumah. Lingkupilah kami dengan kuasa kasih-Mu, karuniakan hikmat. Karena kami telah mempersiapkan diri kami untuk membaca merenungkan firman-Mu. Karena itu Roh Kudus tolong kami. Baik hamba-hamba-Mu yang telah berdiri untuk memperdengarkan firman-Mu, maupun kami sekalian yang akan mendengarkannya. Biarlah pimpinan-Mu kami alami. Hikmat-Mu karuniakan, dan jauhkan persekutuan ini dari gangguan kuasa gelap. Berkati segala alat yang kami gunakan, dan juga persiapkan kami bersama-sama untuk menyaksikan kebaikan Tuhan bersama dengan seluruh anak-anak dalam gereja Toraja. Kami akan mensyukuri hari ulang tahun sekolah minggu yang ke-68 tahun hari ini. Kiranya rangkaian acara dalam ibadah ini boleh terlaksana. Terlebih firman-Mu
biarlah menyapa kami menjadi makanan rohani. Kami telah sedia mendengar Engkau bersabdalah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan pertama firman Tuhan dari Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai 18. Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai 18. Musa di Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah aku tuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, "Tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka." Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaklah kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan yang kedua terambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21. 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan, nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Sidang jemaat bangkit berdiri, Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana,
Hosiana, Hosiana. Matius 17 ayat 1 sampai 13. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikian berita Injil. Amin. Firman Tuhan. Kure semangat Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, saudara-saudara dan anak-anak yang boleh hadir dalam ibadah ini. Hari Minggu ini dalam perjalanan gereja kita, bahkan juga gereja-gereja di Indonesia, minggu ini disebut Minggu Transfigurasi. Kata transfigurasi, kata ini sama sekali tidak ada dalam Alkitab. Tapi kita mau melihat ke dalam firman Tuhan yang kita baca, dan tema kita hari ini dalam rangka merenungkan tentang perubahan wajah Yesus yang dalam bacaan kita tadi. Tema kita berbunyi kemuliaan yang menyentuh dan mengubahkan. Momen kedua yang kita peringati hari ini adalah bersama-sama dengan
anak-anak kita sekolah minggu Gereja Toraja merayakan hari ulang tahun 68 tahun perjalanan organisasi intragerejawi ini Tuhan pakai dalam melayani kelompok kategorial, khususnya sekolah minggu. Nah, saudara-saudara, makna kata transfigurasi dapat diartikan sebagai berubah. Dan kisah yang terjadi, baik kalau kita baca Injil Lukas, Markus, dan bacaan kita Injil Matius hari ini, dalam kesaksian penulis Injil Matius, Markus, Lukas, yang dimaksudkan di sini adalah di mana Yesus mengalami perubahan. Dan secara khusus dalam Injil Matius pasal 17 ayat 2 bacaan kita tadi, di situ dijelaskan, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Para murid menyaksikan wajah Yesus bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Itulah yang disebut dengan peristiwa transfigurasi. Dan ini merupakan peristiwa yang sangat penting dalam pemberitaan ketiga Injil, Lukas, Markus, dan Matius. Lalu apa yang mau disampaikan dengan perubahan dari wajah Yesus yang bercahaya, kemudian pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang? Nah, karena itu saudara-saudara, kita mesti bertanya untuk menggali soal ini, bahwa peristiwa tersebut adalah dan bagaimana kemuliaan Allah dapat dinyatakan dalam kisah itu. Saudara-saudara, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, karena ada 3 hal penting di sekitar menjawab pertanyaan tersebut, maka kita kembali pada tema kita soal kemuliaan atau mulia. Kemuliaan itu anak kalimat kesana itu yang menyentuh dan mengubahkan, tetapi yang terpenting di sini di tema ini adalah kemuliaan atau mulia. Soal kemuliaan atau mulia adalah sesuatu yang dirindukan oleh semua orang. Banyak orang cari kemuliaan di dunia ini melalui berbagai hal, misalnya bagaimana supaya jadi kaya atau banyak uang, bagaimana supaya memiliki kedudukan, bagaimana supaya nama kita terkenal. Nah, kalau kita melihat ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemuliaan itu diartikan sebagai keagungan, kehormatan. Itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau dalam Alkitab, kemuliaan dari kata Ibrani kavod, yang menjadi akar ide keakraban, dan ini mengacu kepada bobot dan nilai. Maka pemakaian kata itu berkaitan dengan manusia yang bagaimana menggapai reputasi yang baik, bagaimana supaya ada dalam kemegahan. Dan itu berarti juga sama dengan kehormatan. Lalu apa saja kemuliaan yang ada dalam kehidupan manusia? Mau derajatnya diangkat, dan saya berpikir ini juga kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Allah
datang di dalam Kristus mengangkat derajat kita dari orang-orang yang penuh dengan dosa. Yesus datang untuk mengangkat menjadi orang-orang yang mulia, diberi keselamatan. Jadi diangkat derajatnya dan mendapat keselamatan, bahkan ada jaminan hidup kekal yang harus mewarnai perjalanan kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kita kembali pada bacaan utama kita, Injil Matius 17. Dalam peristiwa transfigurasi Yesus, perubahan wajah Yesus bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Apa yang mau disampaikan? Yang pertama, kemuliaan Allah dinyatakan dalam kisah itu. Yesus adalah Allah. Karena itu dia memancarkan cahaya baik seperti matahari maupun putih bersinar seperti terang. Artinya apa? Yesus datang sebagai Allah menggenapi apa yang telah dilakukan oleh Musa, apa yang telah dilakukan oleh Elia. Musa mewakili hukum Taurat. Dan mereka telah berkarya untuk penyelamatan umat Tuhan. Musa memimpin umat Israel keluar dari tanah perbudakan. Dan itu sebuah perbuatan yang mulia dari Tuhan yang Musa lakukan. Tapi sekali lagi di sini Musa adalah wakil dari hukum Taurat. Dan kedatangan Yesus menggenapi hukum Taurat. Yang kedua, Yesus sebagai Allah, ia datang dalam kemuliaannya menggenapi nubuatan para nabi. Itu diwakili oleh Nabi Elia, nabi yang terbesar. Jadi Musa dan Elia dalam bacaan kita tadi, itu ada dua tokoh perjanjian lama yang sangat penting. Apa yang telah dilakukan oleh mereka sekarang dengan kemuliaan yang Yesus nyatakan di atas gunung, Yesus disahkan untuk menggenapi semua baik Musa maupun Elia lakukan. Kemudian yang kedua, kemuliaan Allah dinyatakan dalam kisah transfigurasi. Baik pembacaan kita tadi dari Keluaran 24, di sana 2 kali disebut tentang awan, maupun dalam bacaan Injil, awan meliputi Yesus dan Elia, Musa. Kehadiran Allah lewat simbol awan. Artinya Allah berkuasa menyatakan kehadirannya melalui gejala alam. Gejala alam yang menakutkan sekalipun. Kalau kita membaca Keluaran 19 ayat 16, di situ dikatakan pada waktu terbit fajar ada guruh dan kilat, awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras. Gejala alam yang menakutkan sekalipun menandakan kehadiran Allah. Bahwa Allah itu dahsyat. Allah itu agung. Dan dalam memakai segala gejala alam, dia mau menyatakan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa, yang mulia. Kemudian yang ketiga, peristiwa transfigurasi mau menyampaikan kepada kita hal ketiga, pengakuan akan Yesus dari Allah Bapa sendiri. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Bapa berbicara dari tengah-tengah kedahsyatan. Dalam bacaan kita tadi dari awan yang melingkupi dari atas. Ini menunjukkan semua
yang dahsyat, yang luar biasa, yang agung, yang memanggil kita untuk menghormati karena Dia telah menampakkan keagungannya. Nah, saudara-saudara, katakanlah Yesus adalah yang dikasihi Bapa. Dia diperkenan untuk memulai sesuatu perjalanan dalam rencana Allah, yaitu melalui manusia sejatinya Dia akan menderita. Dan kalau dibandingkan kemuliaan yang terpancar di atas gunung tadi, kemuliaan di salib itu lebih mulia, itu lebih besar dari kemuliaan yang ada di atas gunung. Kemuliaan Yesus nanti dalam menjalani jalan salib itu lebih besar dari kemuliaan di atas gunung. Dan ini yang tidak dapat diterima oleh akal manusia. Karena memang dalam pikiran kita manusia, mulia itu adalah yang senantiasa dipuja-puja tanpa melalui sesuatu yang jelek, tanpa melewati sebuah penderitaan. Tapi ternyata di sini Yesus mau memperlihatkan kemuliaan yang sesungguhnya itu akan tercipta di salib, bukanlah yang tadi di gunung. Tadi itu simbol. Sekarang Dia melakukan keagungannya, keagungan yang akan dipancarkan, keagungan yang sesungguhnya Dia akan nyatakan melalui pengorbanan. Manusia sejatinya akan mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan Yesus mau datang di salib, melalui jalan salib yang begitu panjang, mau menjelaskan kepada kita bahwa Allah yang kudus mau berjumpa dengan manusia yang penuh dengan dosa. Dan di sanalah transfigurasi yang sesungguhnya. Peristiwa Allah yang mulia mau datang berbicara dan intim dengan kita manusia. Dan peristiwa itu disaksikan oleh para murid dengan mata dan telinganya. Petrus, Yakobus, dan Yohanes benar-benar melihat dan mendengar apa yang terjadi. Dalam kesaksian Rasul Petrus tadi, itu kembali diungkapkan bagaimana pengalaman mereka bersama dengan Yesus di atas gunung tempat dimuliakan, tempat pemuliaan Yesus. Sehingga ketika Petrus mengalami betapa agungnya suasana yang meliputi di atas gunung, kemegahan, kehormatan yang tak dapat dinilai oleh apapun, lalu Petrus mengungkapkan respon dengan mengusulkan untuk mendirikan 3 kemah masing-masing, untuk Yesus, untuk Musa, dan untuk Elia. Ini respon kekaguman yang luar biasa dalam melihat menyaksikan kemuliaan Yesus. Dengan demikian saudara-saudara, peristiwa transfigurasi itu menguatkan, pertama menguatkan Kristus untuk menjalani penderitaan. Tapi justru dalam penderitaan yang akan dilalui, salib yang akan diterima oleh Yesus, kematian di situ adalah jalan kemuliaan yang sesungguhnya, yang Yesus akan karyakan dalam kehidupan dunia ini. Nah, saudara-saudara, kemuliaan ini
yang melingkupi murid Yesus tadi, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ketika mereka akan turun gunung, itu yang semakin menguatkan mereka. Apa yang telah dilakukan oleh Yesus datang menyentuh. Bayangkan ke batu mama kalupi-lupian ki, mangimpi miki. Naden tahu se sapa ki. Naden milik. Tak emon tidak lagi kita terbawa dengan mimpi kita, mungkin mimpi buruk. Tetapi dengan ada orang datang menyentuh kita, ada sesuatu yang menyadarkan kita. Dan seperti itulah yang dialami oleh para murid ketika mereka tidur lelap dan datang menyentuh, atau ketika mereka dalam ketakutan lalu Yesus datang menyentuh. Sentuhan Yesus itu dalam rasa ketakutan mereka itu memberi kekuatan baru. Jadi kemuliaan Kristus, peristiwa transfigurasi, mengajar dan mengingatkan kita bersama-sama bahwa peristiwa itu adalah peristiwa yang membebaskan setiap orang dari berbagai situasi yang membelenggu menuju kepada hidup yang lebih bermakna. Banyak belenggu-belenggu hidup kita kan, persoalan-persoalan kita, semua kita punya masalah. Semua ada pergumulan, baik pribadi kita maupun dalam keluarga kita. Dengan tugas kita, tanggung jawab kita, kita terbelenggu dengan berbagai situasinya. Tetapi dengan transfigurasi, kemuliaan Kristus yang datang menyentuh kita. Kalau kita membaca peristiwa selanjutnya dalam Injil Matius 17 ini, di ayat 14, Matius 17 ayat 14 sampai 21 itu berbicara tentang Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Situasi membelenggu pemuda ini adalah penyakit ayan. Tetapi kehadiran Yesus dalam kemuliaannya membuat pemuda itu disembuhkan. Itu berarti hal yang sama juga akan kita alami. Kemuliaan Kristus itu kita akan alami untuk membuka belenggu-belenggu persoalan hidup kita. Sakit penyakit yang kita derita sekalipun, di dalam Kristus ada jaminan untuk sembuh. Kemuliaan Kristus menghampiri kita manusia, memberi kesembuhan, memberi kekuatan, sehingga Petrus dan kawan-kawannya ketika mereka turun gunung, mereka semakin diteguhkan untuk bersaksi tentang kebenaran itu. Nah, bagaimana dengan kita, saudara-saudara, dalam minggu transfigurasi ini, mempersiapkan diri kita akan memasuki minggu di mana kita akan merayakan minggu-minggu Prapaskah dan hari Rabu. Tanggal 22 kita akan datang di gedung gereja ini untuk melihat siapa kita. Kita adalah debu. Kita terbatas. Tetapi dengan kemuliaan Kristus yang akan dijalani melalui jalan salib, itu ditawarkan kepada kita untuk membuka setiap belenggu-belenggu yang mengikat hidup kita. Dan perubahan akan terjadi. Demikian juga kepada saudara-saudara guru-guru sekolah minggu. Hari ini kita akan masuk dalam pembukaan pekan anak gereja Toraja. Kita bersyukur 68 tahun perjalanan
sekolah minggu dalam gereja Toraja Tuhan pakai sebagai salah satu alat Tuhan untuk membuka belenggu di sekitar pengajaran pelayanan bagi anak-anak kita. Tetapi terpenting bagi guru-guru sekolah minggu dan kita selaku orang tua adalah, betulkah anak-anak kita, betulkah mereka sudah kita tuntun tepat pada jalan yang Tuhan kehendaki? Ya, tadi saya mengambil alih, sesungguhnya orang tua yang akan membaca, tapi liturgi yang diberikan kepada saya terpotong. Sehingga sekiranya saya masih bagian saya, tapi ternyata sebenarnya bagian orang tua dan guru-guru sekolah minggu yang akan membacakan tentang pengakuan dosa di sekitar pelayanan kita bersama-sama. Bahwa kita hadir, guru-guru sekolah minggu, orang tua, ayah dan ibu, peranan kita adalah memancarkan kemuliaan Allah yang telah diberikan kepada kita di dalam keselamatan, dan keselamatan itu membuat kita memampukan kita untuk dapat memancarkan kemuliaan itu, melakukan kemuliaan itu kepada anak-anak kita supaya mereka tetap ada di jalan Tuhan. Ini pergumulan berat. Betulkah pengajaran, keteladanan dari kita sebagai orang tua, pengajaran dari guru-guru sekolah minggu, keteladanan dari seorang guru sekolah minggu, sudahkah itu membuat anak-anak sekolah minggu itu tetap ada di jalan Tuhan? Coba kita renungkan sejenak. Bagaimana pola hidup kita, sikap kita dalam bersikap kepada sesama kita. Kalau orang tua, kalau wajah saya cemberut, ya pasti orang tua mengatakan, "Baiden persoalannya Ibu Pendeta." Tapi anak guru sekolah minggu cemberut di depan anak-anak sekolah minggu akan kacau balau. Artinya apa yang saya mau katakan, kita mesti menjadi teladan. Tidak cukup hanya pengajaran firman Tuhan, tidak cukup bagi orang tua kasih uang kepada anak. Materi berlimpah, tetapi kasih sayang di antara orang tua dan anak sangat-sangat. Aku mau misa itu naruah pako karena tugas sekambelan anakku. Tapi kau dipakai satu media untuk selalu video call. Mungkin 10 kali setiap hari saya video call anak saya. Untuk terus menyampaikan harapan-harapan sebagai orang tua. Tapi kita yang bersama-sama dalam rumah, bagaimana keteladanan kita kepadanya yang akan membuka belenggu-belenggu persoalan anak itu. Kalau di Toraja, banyak anak-anak remaja kita, ya mungkin saya sudah pernah mengatakan, ada yang baru-baru itu 15 tahun, 17 tahun mereka harus gantung diri. Karena mereka krisis kasih, krisis perhatian. Kita pikir sebagai orang tua cukup ketika kita kasih uang, makanan melimpah, itu cukup bagi anak-anak kita. Saudara, keliru. Mari kita kembali mengingat ketika Yesus dalam peristiwa transfigurasinya, ia datang menyentuh murid-muridnya. Sentuhan inilah yang penting kita lanjutkan kepada anak-anak kita. Itulah kemuliaan yang harus kita sampaikan kepada dunia ini. Kehadiran kita dimanapun akan membuat orang lain terpesona, kagum, dan akhirnya ikut dengan kita. Tapi ya mikirnya kita, parah tuh. Lindo naman na tumelo, tapi lan penanna. Oh ya dukat itu misa. Dan kita mau seperti ini. Ketika kemuliaan Allah itu melingkupi kita, hati kita terpancar di wajah kita, di mata kita, di bibir kita, di pola hidup kita. Kemuliaan harus diwujudkan dalam pelayanan ini. Ya, sesungguhnya juga di hari ini ada satu orang anak kita, yaitu Iren Ketin, yang akan masuk dalam baptisan kudus. Tetapi karena satu dan lain hal masih ada kendala, saya tidak lihat dia ada di antara kita karena kemarin saya suruh di depan duduk. Namun karena mungkin masih ada pergumulan, mari jemaat kita terus dukung saudara kita Iren Ketin. Semoga ke depan dia bisa datang kepada Yesus, mengaku secara pribadi mau ikut Yesus
dalam baptisan dewasa. Hari ini masih terkendala karena satu dan lain hal. Ya, karena itu kemuliaan yang kita sudah terima terus kita doakan orang-orang yang demikian. Jangan kita menyesali diri, kepada keluarga yang ada jangan menyesali. Soal iman itu soal pribadi. Kita hanya memotivasi, gereja hanya menjadi alat menyampaikan alat-alat anugerah Tuhan. Namun pribadi kita yang sangat menentukan. Sekarang kita dengarkan firman Tuhan, apakah kita mau lakukan di rumah atau tidak itu soal lain. Tapi satu hal penting, orang-orang yang mau diubahkan, orang-orang yang mau menerima kemuliaan dari Tuhan. Jadi jangan hanya kemuliaan dunia, banyak uang tidak salah, ada kedudukan tidak salah, itu baik. Tetapi justru ketika kita semakin diberkati oleh Tuhan, semakin kita menikmati bahwa kemuliaan Tuhan itu selalu diberikan kepada kita, maka juga kita terpanggil untuk terus menyatakan kemuliaannya dalam apapun hidup ini. Semoga firman Tuhan ini menuntun kita, bagi guru-guru sekolah minggu, bagi orang tua, dalam satu pekan ke depan, mari kita melihat ke dalam diri kita, apakah kita sudah hadir mewakili Tuhan, menyatakan kemuliaannya dalam apapun hidup kita, dalam pelayanan kita. Karena itu, mari kita aminkan firman Tuhan dalam saat teduh. Saudara-saudara, Allah yang berkuasa telah menyatakan kemuliaannya yang luar biasa, sungguh dahsyat melalui jalan salib. Karena itu, mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama dengan Yesus berjalan dalam minggu-minggu Paskah ke depan. Mari membuka hidup kita kepadanya, agar Ia senantiasa menyentuh dan mengubahkan hidup kita, sehingga hidup kita pun memancarkan kemuliaannya dalam apapun hidup ini. Demikian saat teduh kita. Kita akan masuk dalam akta pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja dan HUT SMGT yang ke-68. Kepada guru sekolah minggu yang telah ditugaskan, dengan kasih disilahkan. Yel Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya. Ku tetap di jalan Tuhan karena aku ingat firman. Ea 68. Ku tetap di jalan Tuhan karena aku taat firman Tuhan.
Pembukaan oleh PMG dengan pemukulan gendang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya selain Minggu Transfigurasi, bahwa hari ini pun juga adalah pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja. Anak-anak kita sudah ada di depan kita. Mereka mewakili keseluruhan anak-anak sekolah minggu kita, mulai dari Indria sampai anak remaja. Ya, kita percaya bahwa mereka ini adalah masa depan keluarga dan adalah masa depan gereja, bangsa dan negara kita. Ya, kalau kita mau mengharapkan supaya mereka tumbuh mekar dan berbuah lebat, jangan pernah biarkan mereka, sentuhlah mereka dengan kasih Tuhan. Ya, sehingga di wajah mereka, dalam hidup mereka pun juga akan terpancar kemuliaan Tuhan. Sehingga orang lain pun juga akan berkata, kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Dan dengan menyebut nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, perkenankan saya mewakili ya PMG, dan kebetulan juga saya ketua PMG, untuk membuka Pekan Anak Gereja Toraja pada hari ini. Ya, terima kasih. Tambah-tambahin atau Terima kasih kepada Bapak Pendeta Manase Derandan yang sudah memimpin kita dalam pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja Jemaat Biring Pekan Anak Gereja Toraja dan Hari Ulang Tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja yang ke-68. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari anak-anak sekolah minggu, yakni theme song Pekan Anak dengan judul Aku Tetap di Jalannya. Belajar firman-Nya agar aku tetap di jalannya. Aku belajar firman-Nya agar aku tetap di jalannya. Belajar firman-Nya agar aku tetap di jalannya. Aku belajar firman-Nya agar aku tetap di jalannya. Saat iblis menggoda, aku tidak akan ikut, karena aku ingat, karena aku taat firman Tuhan. Saat iblis menggoda, aku
ajar firman-Nya agar aku tetap di jalan-Nya, agar aku tetap di jalan-Nya. Ya, terima kasih kepada anak-anak sekolah minggu. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, juga anak-anak sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini, Minggu 19 Februari 2023, kita boleh melaksanakan pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja. Dan kedepannya, jika Tuhan menghendaki, kegiatan Pekan Anak Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya ialah sebagai berikut. Jumat 24 Februari akan diadakan lomba untuk anak indria dan anak kecil. Anak di bawah 1 tahun, lomba merangkak, 2-3 tahun memasukkan bola ke dalam keranjang, umur 4-6 tahun memakai kaos kaki. Untuk anak kecil, lomba memindahkan air menggunakan tangan. Pada hari Sabtu 25 Februari 2023, lomba untuk anak besar dan anak remaja ialah sebagai berikut: lomba anak besar, estafet karet, dan lomba anak remaja, estafet balon air menggunakan sarung. Lomba akan dimulai pukul 16 WITA atau jam 4 sore. Pada hari Sabtu 4 Maret 2023, ibadah syukur Pekan Anak dan perayaan HUT SMGT yang ke-68 akan dilaksanakan pada pukul 16 WITA atau jam 4 sore. Minggu 5 Maret 2023, ibadah penutupan Pekan Anak Gereja Toraja pukul 9. Jadi anak-anak sekolah minggu akan beribadah bersama dengan orang tua dalam ibadah jemaat jam 9 pagi. Demikian rencana kegiatan dalam Pekan Anak Sekolah Minggu Gereja Toraja dan HUT SMGT yang ke-68 tahun 2023 ini. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita sampaikan kepada Tuhan harapan-harapan hidup kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah pengasih dalam sorga, kembali kami menyapa Engkau dalam tahta kekudusan-Mu seraya mengucap syukur atas waktu yang Tuhan berikan di hari Minggu ini. Tuhan telah memberi waktu untuk bersama-sama memuliakan nama-Mu melalui kidung pujian persembahan kami. Kiranya berkenan kepadamu, biarlah memuliakan Engkau. Terima kasih firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, bahwa kemuliaan Tuhan nyata dan dahsyat
kiranya mengubahkan dan senantiasa menyentuh kami untuk juga terus menyampaikan kemuliaan-Mu dalam apapun kenyataan hidup kami, sekalipun itu kami dalam penderitaan. Terima kasih firman-Mu ini Tuhan, kami mohon Roh Kudus terus uraikan dengan baik dalam mata iman kami masing-masing, agar semakin kami mengerti dan juga kami dikuat teguhkan untuk dapat melayani Tuhan dan sesama kami dalam cinta kasih. Allah pengasih dalam sorga, kami bersyukur bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang boleh menerima pertambahan umur di hari ini. Kami doakan anak kekasih saudara kami Ema Allah Padang, Frederick Kalo, Briani Tambing Lebang, Pendi Lilak Paborong, Reilin Rante Popang. Di hari ini mereka boleh memasuki setahun pertambahan umur dari Tuhan. Sempurnakan sukacita mereka dan kiranya Engkau mendampingi dalam menjalani hidup anugerah-Mu. Bahwa Tuhan telah berkasih karunia menambahkan setahun umur bagi mereka. Tentu itu tidak secara kebetulan, tetapi ada maksud Tuhan. Bahwa kehidupan mereka pun menjadi alat Tuhan menyampaikan kasih Tuhan bagi dunia ini. Juga kami bersyukur bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang boleh menerima berbagai keberhasilan hidup. Boleh naik pangkat, selesai dalam studi, mendapat pekerjaan, sembuh dari sakit penyakit, bahkan berbagai kesuksesan di tempat kerja maupun usaha hidup. Kiranya semua itu boleh diterima dengan baik dan juga digunakan dalam kehidupan anugerah-Mu untuk juga terlibat dalam mengasihi sesama. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan, baik sakit maupun dalam duka cita. Kami doakan saudara kami Dinda, anak dari orang tua kekasih kami Bapak Ardi Kartono yang sedang dirawat di Rumah Sakit Plamonia, Ibu Rizka yang sedang dirawat di rumah, dan mungkin masih ada orang tua saudara dan anak-anak terkasih kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan memberkati perawatan yang diterima, biar menjadi alat kesembuhan bagi orang-orang yang kami kasihi ini. Yang berduka cita, hiburkanlah keluarga Nyonya Margareta Bongi atas meninggalnya adik terkasih di Toraja, almarhum Bapak Daud Sapu. Hiburkan mereka semua, buka kesempatan kepada mereka di waktu-waktu mendatang untuk dapat memakamkan jenazah dengan baik. Penata layanan Tuhan sepekan ke depan di tengah-tengah jemaat Beringkanaya. Ada anggota yang akan diterima, Saudara Daniel Sapan. Ada anggota yang berencana untuk menerima pemberkatan perkawinan, Saudara Julius Paliran dengan Tri, Saudara Effendi Yonatan dengan Fidelia Lande, Saudara Daniel Sapan dengan Saudari Sarlota Tandirerung, Saudara Yeheskel Hertanto dengan Saudari Hegi Janu,
dalam rencana-rencana dan juga telah ditetapkan waktu untuk pelayanan bagi mereka. Tuhan berkati berperkara di dalam persiapan mereka. Perlengkapi terus dalam bimbingan pastoral. Kiranya mereka dapat menerima kesempatan dari Tuhan memasuki perkawinan dengan baik. Biarlah semua itu boleh dipandang sesuatu anugerah Tuhan yang harus dipelihara. Tuhan kiranya berperkara kepada mereka menyatakan bahwa perkawinan adalah anugerah yang tidak boleh dipermainkan. Karena itu persiapan mereka kiranya Tuhan tuntun dengan baik. Berkati hamba-hambamu yang akan melaksanakan pemberkatan perkawinan bagi mereka. Persiapkan dengan penuh sukacita. Juga kami berdoa bagi anggota yang akan menerima baptisan kudus. Anak kekasih Kiyomi Seyura Marampak, anak dari Theophilus Akselda Marampak dengan Lisa Membunga. Tuhan berkati persiapan keluarga ini untuk menyerahkan anak terkasih. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk ibadah-ibadah yang masih dilangsungkan hari ini, terlebih persiapan pelaksanaan ibadah Rabu Abu pada hari Rabu tanggal 22 Februari. Mampukan kami untuk boleh mengatur waktu kami, karena kesempatan ini adalah rangkaian dari perayaan Paskah. Perayaan Paskah tidaklah lengkap bagi kami ketika kami tidak memasuki ibadah Rabu Abu. Karena itu, mampukan kami Tuhan untuk berbenah sehingga kami boleh datang di gedung gereja pada waktu yang telah ditentukan. Bapa di sorga bersyukur bersama dengan guru-guru sekolah minggu, orang tua, anak-anak kekasih di wadah sekolah minggu, karena hari ini kami boleh merayakan pembukaan Pekan Anak dalam rangka ulang tahun 68 tahun persekutuan organisasi intragerejawi ini. Berkati pengurus sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua dari anak-anak kekasih kami sekolah minggu, untuk dapat melibatkan diri secara langsung dalam perayaan ini 1 pekan ke depan, sehingga semua itu boleh berlangsung dengan baik. Berkati kegiatan-kegiatan yang telah diatur, kiranya semua itu merupakan wadah untuk memperlengkapi anak-anak kekasih kami, sehingga mereka boleh bertumbuh dan terus bertumbuh di jalan yang Tuhan kehendaki. Buatlah kami selaku orang tua, ayah maupun ibu, guru-guru sekolah minggu, pengurus sekolah minggu, dalam gerakan apapun hidup kami terus menjadi teladan. Karena kemuliaan-Mu harus kami pancarkan dalam segenap hidup ini. Sepekan hidup kami ke depan, kami semua yang boleh beribadah di gedung gereja ini pun di rumah, semuanya kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu, pimpin dan sertailah Bapa. Naungi kami dengan sayap kasih-Mu untuk melaksanakan tanggung jawab hidup kami masing-masing dalam 1 minggu ini. Berkati kami dalam rumah tangga, berkati kami di tempat kerja, dalam usaha hidup. Berkati kami hidup bersama dengan masyarakat dimanapun kami ada. Kiranya semua itu dengan hikmat-Mu dapat kami lihat adalah tempat di mana kami akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Tidak hanya ketika kami bergereja seperti ini, tetapi juga ketika dalam segala keadaan hidup kami hari demi hari. Mesti kemuliaan Tuhan menyentuh dan mengubahkan di sekitar kami. Ya Bapa di sorga, kami berdoa, jika ada di antara kami yang sedang bergumul karena sakit penyakit,
Tuhan tolong, dengan kasih-Mu Engkau sembuhkan. Jika ada di antara kami ini yang sedang dalam pergumulan, mari Tuhan tolong kami uraikan masalah hidup kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami percaya dalam Tuhan, penderitaan hidup kami dapat diubahkan menjadi berkat. Karena itu karuniakan kesabaran dalam iman bagi setiap kami ketika kami menghadapi persoalan-persoalan hidup. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, karuniakan hikmat-Mu agar mereka boleh memerintah bangsa ini seturut dengan kehendak Tuhan. Berkat-berkat-Mu yang telah kami berikan hari ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, berkati yang masih ada pada kami, biar kami gunakan dalam hidup ini untuk membangun kehidupan anugerah-Mu dan juga dapat berbagi kasih dengan sesama. Ya Bapa, semua anak-anak Tuhan yang boleh terlibat dalam pelayanan-Mu saat ini, Tuhan berkati, perlengkapi, sehingga kami bersama-sama terus memberi diri dan waktu kami. Tuhan pakai seluruh anak-anak sekolah minggu dalam jemaat Beringkanaya. Kiranya Engkau terus memberkati mereka bertumbuh dengan baik, dapat bermain dengan penuh sukacita di rumah, dapat belajar dengan baik di sekolah maupun di rumah. Anak-anak kekasih kami para sekolah minggu dapat dengar-dengaran kepada orang tua menjalani hidup ini, sehingga mereka dapat dituntun pada jalan yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, Engkau tahu ada banyak harapan hidup kami. Kepadamu kami buka. Kiranya Tuhan berkenan, semuanya boleh kami jalani dengan baik dan boleh mendatangkan hasil berkat Tuhan yang boleh kami gunakan dalam kehidupan. Ya Tuhan, jika sebentar kami akan berjalan dari gedung gereja ini ke rumah masing-masing, kiranya Engkau menaungi kami dengan sayap kasih-Mu, tibahkan dengan baik ke rumah, dan di sana pun pimpin kehidupan kami. Kami percaya ketika Tuhan memimpin kami, segala yang kami lakukan boleh mendatangkan sukacita. Ya Bapa di sorga, inilah doa syukur dan permohonan kami. Inilah seru sembahyang kami. Sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada penekanan warta. Yang pertama, sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 pada pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah atau jam 6:30 malam akan dilaksanakan ibadah Rabu Abu di gedung gereja. Jadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 jam 6:30 malam akan dilaksanakan ibadah Rabu Abu di gedung gereja dengan dress code warna gelap. Yang kedua, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa dalam rangka perayaan Injil Masuk Toraja atau IMT 110 tahun
Maka pada hari Minggu tanggal 12 Maret tahun 2023 akan dilaksanakan baptisan massal di masing-masing jemaat. Bagi Bapak Ibu yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, supaya segera menyampaikan ke kantor gereja setiap hari jam kerja dengan membawa fotokopi akte kelahiran dan fotokopi surat nikah orang tua, masing-masing 1 lembar. Yang ketiga, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari tahun 2023, Panitia Mechanical Retreat Keluarga Besar Oikumene Mesin Fakultas Teknik Unhas akan mengadakan pencarian dana melalui penjualan kue pada jam 6.30 dan jam 9. Mohon anggota jemaat menyambutnya dengan sukacita. Terima kasih. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung, Sarjana Teologi Magister Manajemen. Semoga Tuhan senantiasa memimpin dan memberkati dalam mengangkat pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita bahwa kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus menyentuh dan mengubahkan kehidupan kita. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru hari ini dari 2 Petrus pasal 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, pergilah, lakukanlah kehendaknya karena kemuliaannya lah yang menyentuh dan mengubahkan kehidupanmu. Syukur pada Kristus sumber kemuliaan. Arahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Dia dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bila hidup menekan, percayalah bahwa Tuhanlah
pengharapan yang penuh. Hanya Dialah perlindungan yang teguh. Yakin dan percaya, jika Tuhan yang memimpin, maka akan jauhlah seteru. Tuhan pimpin anakku agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Mohon kepada anak-anak sekolah minggu untuk tinggal dulu. Ikuti